9 DP adik. DP adik umur 8 tahun. Bermain di dapur, dia punya cuping telinga sini, kena ujung DP, apa itu orang bilang, ujung porselen di meja dapur itu. Ada kan porselen itu dia kena. Kemudian kebetulan saya sama suami posisi ada di Jakarta, anak-anak di kampung di Liwutung. Jadi oleh keluarga di rumah yang jaga dibawa ke puskesmas. Di puskesmas mendapatkan perawatan, dijahit cuma cuma kecil saja, cuma enggak panjang, cuma 4 jahitan. Tapi kami tidak sangka Tuhan memproses kita dari pertama, dari kejadian itu. 4 tahun kemudian dia tumbuh daging di mana yang tempat dijahit itu. Tumbuh daging, kemudian kira-kira mungkin sebesar kelereng. Saya sama suami bawa operasi di rumah sakit Pancaran Kasih. Maaf, di rumah sakit Bethesda Tomohon. Sudah dioperasi, kemudian berjalan waktu tumbuh lagi. Ibu-ibu tumbuh lagi di telinganya dan dia dalam waktu 2 tahun bisa sebesar kayak bola tenis. Mungkin fotonya ada, Ibu Lucia akan tampilkan. Telinga sini dia tumbuh. Cuma karena dia harus beraktivitas, jadi memang anak ini apa? Jadi minder, bergaulnya jadi minder. Nah ini dia sebesar. Ini dilihat dari depan ibu-ibu. Kalau lihat dari belakang tuh lebih menakutkan dilihatnya kalau dari belakang. Nah, kemudian kena di suasana COVID, saya konsultasi ke beberapa dokter bedah, kemudian disepakatilah untuk mau biopsi dulu, mau melihat karena ini anak sudah 2 kali tumbuh di tempat yang sama. Dokter cuma takut jangan dia cenderung ke ganas. Kemudian oleh dokter disampaikan bahwa saya harus menyiapkan dana kurang lebih sekitar 80 juta karena nanti akan ada rekonstruksi telinga katanya. Kalau dia ganas, maka seperempat dari dia punya cuping itu akan diambil baru dioperasi plastik. Tapi kalau dia tidak ganas, dokter bilang tidak perlu ambil, tidak perlu dipotong seperempat telinganya. Sebagai ibu, saya kaget. Terus terang tidak mengharapkan dapat informasi seperti itu. Karena saya sama suami berpikir ini tidak apa-apa, dia cuma ya mungkin apalah istilahnya cuma pertumbuhan hormon saja atau apa. Itu yang saya sampaikan dalam hati, selalu bicara dalam hati. Berjalan waktu ibu-ibu, setelah disiapkan segala sesuatunya, termasuk anggarannya pun kami cari untuk disiapkan dan disuruh minta untuk menyiapkan juga kantung darahnya. 1 minggu sebelum operasi, tiba-tiba saya ibu ya, kadang kita tidak perlu menceritakan ke suami, tapi kita melakukan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Saya memang mengambil waktu khusus untuk berpuasa. Saya bilang ke Tuhan, saya percaya sekali Tuhan bahwa hidup saya itu tidak pernah ada yang kebetulan. Mau itu susah, mau itu senang, duka atau sukacita, kurang atau lebih, saya tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali saya punya hidup. Itu yang selalu saya katakan. Berbagai macam pergumulan dalam rumah tangga yang saya rasa berat adalah menghadapi anak ini, harus menerima kenyataan di operasi. Ketakutan saya, ibu-ibu, saya tidak mau mendengar itu tumor atau maaf itu kanker. Enggak mau, dan saya tolak, saya enggak mau dengar itu kanker. Karena kebetulan memang keluarga background baik dari saya ataupun dari suami punya kakak adik yang punya keluarga om tante yang memang meninggal karena kanker. Jadi saya enggak mau dan tidak siap untuk menerima berita itu. Masuk dalam operasi, masuk rumah sakit di Bayangkara, diobservasi dulu 3 hari. Puji Tuhan karena anak ini punya fisik yang bagus, tidak ada apa namanya yang dikhawatirkan, jadi siap untuk dioperasi.
Eh, Ibu-ibu, saya betul-betul luar biasa merasakan Tuhan punya hadirat dalam kehidupan saya. Cuma 2-3 hari, tapi saya betul-betul menyatakan bahwa Tuhan itu hidup dan Dia ada. Masuk dalam rumah sakit Bayangkara, langkah pertama saya injakkan kaki di rumah sakit itu, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang baik akan Tuhan berlakukan buat saya dengan anak saya. Kemudian berjalan, masuk rumah sakit, diobservasi semuanya. Dokter bilang besok operasi, anak ini puasa. Sudah berpuasa. Satu malam itu saya lihat dia gelisah. Ini anak kan sudah mengerti ya ibu-ibu. Waktu ini dia umur 16 tahun ini. Jadi dia sudah mengerti. 16 tahun. Dia malam dia bilang begini, Mah, kaki kita petalinga dorang semua potong, Kang. Ini bahasa keseharian kita bilang, enggak kok dek, enggak apa-apa itu telinga. Cuma mau diambil dia punya daging itu kan supaya Rio pede mau mau bermain di luar sama teman-teman, ada percaya diri. Ini kan Rio bawa-bawa itu kan enggak enak dilihat gitu. Enggak apa-apa kok. Kita selalu tanya, sakit dek tuh belakang itu atau tuh daging itu ada suka apa? Ada rasa sakit atau apa? Dia selalu bilang kadang-kadang sakit mah, kadang-kadang enggak. Aduh, jadi memang ini perasaan memang dengar itu. Satu malam dia tidur, eh, dia pegang kita petangan ibu-ibu. Dia tidur, dia pegang tape tangan, dia nggak kasih lepas tangan. Kalau dia tak tidur tak lepas, dia loku lagi nih tangan. Jadi memang dia pegang. Ketika itu saya selalu perkatakan, saya memang saya jama telinga anak saya terus saya bilang begini, Tuhan, pakai ini tangan yang kotor dan berdosa ini supaya Tuhan pakai untuk jadi alat. Saya percaya Roh Kudusmu bisa mengalir dengan caramu. Jama Tuhan telinga ini Tuhan. Saya bilang, supaya tidak ada yang saya takutkan terjadi atas Rio. Selalu ketika terbangun lagi itu yang saya katakan, itu yang saya katakan. Cari ayat-ayat Alkitab, baca, cari ayat. Saya bicara-bicara sendiri, ibu-ibu. Sampai orang yang kebetulan, karena kami memang kamar sendiri, ada suster kadang datang, oh ibu lagi berdoa. Karena selalu dia dapati saya selalu berbicara sendiri. Karena saya memperkatakan itu, Tuhan, ini akan baik-baik saja Tuhan. Tuhan pegang kendali Tuhan anak saya. Kehidupan saya Tuhan pegang kendali. Saya perkatakan itu berulang-ulang. Besoknya ibu-ibu masuk ruang operasi, eh, belum masuk ruang operasi anak ini histeris. Ditenangkan, ditenangkan sama dokter, lu ngamuk dia nggak mau masuk masuk ruang ruang operasi. Kita bilang loh, Rio kan sudah deal dengan mama bahwa Rio akan operasi. Rio sudah siap. Ini yang Rio sudah tunggu-tunggu 2 tahun lamanya menunggu untuk jadwal operasi. Dia sampaikan, enggak mah, enggak. Kita nak mau mati. Kita bilang, enggak, Rio enggak mati Rio. Kita bilang, Rio enggak mati. Kita bilang, Rio akan baik-baik saja. Rio mau sekolah, Rio mau jadi orang sukses. Itu kita bilang ke anak ini. Akhirnya dari proses harusnya dia operasi jam 10, ibu-ibu operasinya jam 1 karena menenangkan ini anak termasuk lama. Masuk di dalam, saya temani dia sampai bius, kemudian dokter bilang silakan keluar. Tidak sedikit pun saya beranjak dari pintu depan operasi. Saya tidak duduk tapi saya berdiri. Saya berdiri, saya berkata, Tuhan, Tuhan pegang kendali atas ini rumah sakit. Tuhan pegang kendali atas ini dokter. Terlebih lagi saya dengan anak saya, Tuhan pegang kendali. Tolong Tuhan, jauhkan dari yang saya takutkan. Itu berulang-ulang ibu-ibu saya katakan. Itu berulang-ulang saya katakan. Cuma sekitar 20 menit ya mungkin. Dokter keluar. Dokter bilang, Bu, sudah kami ambil. Terus dokter kasih lihat, ini Bu, dagingnya gitu. Terus kita, Tuhan, puji Tuhan. Dok, ada masalah dok? Enggak, lancar-lancar. Cuma Bu, kami belum bisa menutup. Jadi telinganya masih menganga waktu itu. Di belakang itu masih menganga, belum ditutup. Loh kenapa dok? Ini operasi akan ada 2 kali. Jadi ini sementara kita akan bangunkan Rio, maksudnya tunggu dia sadar tanpa menutup lukanya karena harus dibawa ke laboratorium. Kalau sekarang saya tutup, terus ternyata hasil laboratorium mengatakan dia ganas.
lebih parah Bu tindakannya. Jadi lebih baik saya tidak tutup dulu. Ketika hasil laboratorium misalkan baik-baik saja, maka tindakan yang akan diambil adalah mengambil kulit dari anak ini di belakang telinga atau di pahanya dia untuk dibikin rekonstruksi telinga. Maksudnya kenapa dok? Iya karena mau diambil seperempat dari telinga, jadi akan dibentuk lagi. Modelnya ambil dari daging di belakang telinga atau di paha. Itu katanya yang menyerupai ibu-ibu. Terus kemudian saya bilang, jadi lukanya dibiarkan dok? Iya, iya Bu, 1 minggu ini dibiarkan. Nanti kami kasih antibiotik apa plester antibiotik yang tinggi. Jadi jangan dikorek-korek karena luka masih menganga. Ibu-ibu saya memang tidak menampilkan foto luka menganga karena buat saya kurang etis, tapi memang sangat menakutkan melihat luka yang terbuka di belakang telinga anak saya. Jadi dokter bilang, langsung bawa ya Bu ini ke biopsi, bawa mau lihat hasilnya. Oh iya dok. Akhirnya dipindahkan, tunggu dia sadar, dipindahkan ke kamar. 2 hari kemudian kita pulang, karena dokter bilang pulang saja. Nanti minggu depan datang lagi, operasi lagi setelah keluar hasil. Ibu-ibu 7 hari saya berproses bersama suami. Tiap pagi sama tiap malam berlutut. Saya bilang, saya selalu katakan, Tuhan, itu daging tidak apa-apa. Saya percaya tidak akan ada apa-apa. Tapi dengan suami dalam 7 hari, ibu-ibu, sensitif sekali. Keadaan dalam rumah tangga sensitif sekali. Karena sadar tidak sadar, karena terbawa itu pikiran, tak salah sadiki gampang ribut. Karena apa? Ada rasa khawatir mungkin yang di bawah sadar. Jadi ini boleh tak salah. Anak-anak juga begitu. Anak-anak salah sedikit DPKK dengan adik yang lain, kita mau marah. Pokoknya gak sensitif keadaan di rumah tangga. Hari keempat kita cek lewat telepon, sudah ada hasilnya? Belum ada. Oh iya. Mungkin katanya hari ke-10. Ya, jadi tiap hari itu berproses, saya menunggu sampai harinya genap 10 hari. Hari ke-10 ibu-ibu tidak ada kabar, belum ada kabar. Oh belum katanya. Ternyata hari ke-10 jam 3 sore masuk telepon tidak dikenal di nomor telepon, itu nomor laboratorium. Kemudian suami yang angkat, kemudian disampaikan bahwa ini hasil sudah keluar, bisa dijemput, dibawa ke rumah sakit, sekalian dengan yang anak tersebut langsung bawa ke rumah sakit untuk dirawat inapkan. Suami dengan saya minta permisi ke perawat yang menelpon, bolehkah dibuka hasilnya? Karena kami tidak sabar menunggu, itu istilahnya, tidak sabar menunggu. Tidak sabar menunggu, tapi tidak bisa, perawat tidak mengizinkan itu. Akhirnya kami masuk rumah sakit, bawa hasil dengan hati yang betul-betul kacau, takut, ragu, bimbang. Tapi tetap saya perkatakan bahwa Tuhan pegang kuasa atas hidup saya dengan riuh. Saya selalu perkatakan itu. Masuk rumah sakit, dokter bilang, oke, semuanya normal kondisinya, besok jam 10 pagi dioperasi. Dia masuk ruang operasi, Bu, tanpa saya ketahui dulu hasilnya apa. Masuk ruang operasi, belum proses operasi, dokter keluar. Bu, Ibu, oh ya lupa, Ibu sudah tahu nih hasil. Kita bilang, belum dok, belum tahu. Aduh, kita juga so lupa kan Bu. Tunggu Bu, mari Jo di ruangan Pak kita. Kita dengan suami masuk ke ruangan, ibu-ibu. Kita dokter belum bicara, kita so tutup begini nih telinga. Di depan dokter, dokter bilang, aduh Ibu Medi kenapa? Kita bilang, dok, kita nak siap mau dengar yang tidak bagus. Jadi dokter bicara Jo, nanti suami yang dengar. Kita bilang gitu. Dibuka, dokter bilang, tidak ada keganasan. Kita suami, Ibu Lucy kenal dengan suami, berteriak di dalam ruangan, Bu. Sampai itu security datang, dikira dia ngamuk di dalam ruangan. Padahal berteriak karena lampiaskan itu selama 10 hari menunggu kabar. Duh, luar biasa. Nah, terus dokter bilang, sudah proses operasi berjalan. Masuk dalam ruang operasi, dokter bilang, Bu, berarti kami akan ambil ya daging di belakang ini, di belakang telinga ini anak, atau kalau tidak di pahanya, untuk mau tambah kulitnya itu supaya dia dibentuk lagi telinganya. Karena dia nggak cukup ini, harus tambahan kulit sama daging.
Oh iya dok, udah apa yang terbaik saja dok, kita bilang. Iya Bu, nanti kalau sudah kering, ibu bisa operasi plastik. Nah, jadi ibu-ibu bisa bayangkan mendengar ini, saya sudah pasti yakin berarti telinga anak saya cacat. Kan dokter sudah mengarahkan seperti itu, nanti ada operasi plastik selanjutnya. Oh iya dok, nggak apa-apa. Sudah. Ibu-ibu nggak sampai setengah jam, 15 menit ya. Dokter keluar, tangannya berdarah-berdarah sementara proses operasi. Dokter bilang begini, Bu, ini luar biasa loh Bu. Oh kenapa dok? Saya tidak perlu lagi ambil daging sama kulit yang rencananya direkonstruksi telinganya. Loh kenapa dok? Ternyata cukup Bu. Tidak perlu, saya tidak perlu potong telinganya. Ini kami sudah lihat selnya di dalam, sarafnya apa semua. Kami tinggal tutup saja sedikit, kami tarik saja yang kulitnya yang ada. Ibu-ibu mungkin hari itu heboh di rumah sakit. Saya jongkok, berlutut. Saya cium kakinya dokter, dokter sampai angkat. Ibu, kenapa ibu cium kita pakai? Kita bilang, dok, kita sujud syukur ke Tuhan. Saya melihat Tuhan melalui dokter. Saya sampaikan, saya melihat Tuhan melalui dokter. Terima kasih banyak. Ya sudah Bu, enggak apa-apa, sudah, yang penting ini sudah aman, enggak ada yang ditakutkan. Kejadian itu ibu-ibu yang saya dengan suami jalani 2 tahun, kan dia tumbuh daging lagi, yang 2 tahun bisa sebesar itu. Sebagai manusia orang pasti pikir yang sudah, yang jelek-jelek yang orang pikirkan. Tapi itu menambah satu kekuatan kepada saya bahwa memang orang harus memperkatakan itu. Tuhan punya hadirat, orang harus undang dia. Karena kalau orang tidak undang dia, orang tidak akan rasakan DP hadirat. Dan ketika orang memperkatakan itu, caranya tidak dapat kita pahami, tapi Tuhan melakukan pekerjaannya yang tidak dapat orang selami. Itu yang kita lihat. Dan dokter sampaikan begini, Bu, pasca operasi 6-5 bulan ke depan dilihat ya, kalau misalkan ada tumbuh lagi, jangan tunggu besar, itu harus dioperasi. Kita bilang, loh dok, kok dia mau tumbuh lagi dok? Ya ini secara kedokteran dia bisa saja Bu, bisa saja dia tumbuh lagi. Terus dokter sampaikan, ini Bu banyak kelainan gitu. Kelainan. Tapi saya melihat kejadian ini bukan seperti itu ibu-ibu. Yang saya dapati bahwa serumit apapun orang permasalahan, tetap ada kebaikan Tuhan di situ. Itu yang saya berani menyampaikan itu karena saya melihat sendiri. Mungkin anak ini tidak direncanakan, tidak diharapkan kehadirannya, tetapi dia tetap merasakan pemeliharaannya Tuhan. Itu yang saya alami. Jadi dalam kesempatan ini, malam ini, saya mau sharing ke ibu-ibu bahwa apalagi orang sebagai ibu rumah tangga banyak sekali pergumulan. Tidak ada yang tidak bergumul. Tuhan itu ada, dia hidup. Saya merasakan berkali-kali dia punya bantuan dan pertolongan. Tidak pernah waktunya Tuhan itu terlambat, itu betul ibu-ibu. Torampe kekhawatiran saja dengan torampe ketakutan yang membuat orang merasa bahwa Tuhan tidak turun tangan. Kok Tuhan kasih biar ya? Kenapa tidak ada jalan? Padahal sebenarnya jalan itu di depan. Cuma torampe ketakutan, sama orang tidak yakin bahwa betul orang bilang, oh dia adalah Tuhanku, dia adalah juru selamatku, dia adalah penolongku. Tapi itu cuma mulut, orang tidak imani itu. Sehingga ketika yang buruk terjadi, orang lihat bahwa Tuhan tidak menolong. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menolong dan sementara menolong. Tapi ketakutan orang, kebimbangan orang yang membutakan orang melihat Tuhan pekarya selamat. Mungkin ini dulu yang dapat saya bagi ibu-ibu. Semoga bisa memberikan penguatan bagi orang semua. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih buat Ibu Medi, kesaksiannya yang luar biasa. Motivasi bahwa seberat apapun problema masalah kita, tetap Yesus ada. Di saat kita mengangkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan, menolong kita, dan terus membuka jalan atas setiap pergumulan apapun yang kita hadapi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kesaksiannya, Ibu Medi. Tuhan memberkati senantiasa. Dan saat ini kita akan
menikmati kebenaran firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan agungkan Tuhan, firman Tuhan nanti oleh Ibu Febe Moniaga, Ketua HIM Revival, dan juga Bendara HIM Internasional. Mari kita akan menyembah Tuhan yang akan disiarkan oleh Ibu Pris. Silakan Ibu. Suaranya nggak kedengaran, Pris. Oke, ulangi. Tadi mungkin kasih ulangi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada
Silakan Ibu Febel. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami senang ada dalam hadirat-Mu. Kami bersuka cita karena perkara-perkara yang baik yang sudah Engkau lakukan dan sudah Engkau rencanakan, rancangkan dalam hidup kami masing-masing. Kami mau menikmati perkara-perkara yang baik itu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rindu, kami belajar mengerti lebih banyak lagi apa yang Engkau mau untuk kami menikmati dengan penuh syukur. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua, jamah kami setiap jaringan yang ada, setiap tempat kami melakukan malam hari ini, dikuduskan dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba merendahkan diri hamba Tuhan, tidak mampu tanpa Engkau. Berbicara bagi hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita menikmati kesaksian yang luar biasa, ya. Luar biasa, bukan Ibu Medi yang dipuji, tetapi nama Tuhan yang kita muliakan. Perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Saya percaya kita masing-masing punya cara Tuhan untuk mengupgrade kita supaya kita bisa melihat perkara-perkara yang luar biasa, jadi kesaksian ya. Untuk apa Tuhan kerjakan itu kalau tidak disaksikan ya? Bahkan disiapkan untuk disaksikan. Disiapkan dengan momen-momen, ada foto-foto ya, bagaimana cara mengungkapkannya Ibu Medi itu juga kami sangat menikmati, sampai saya lihat semua ibu-ibu diam terus begini, diam terus sudah selesai, sebetulnya ada rasa glory gitu, masih mau menikmati apalagi yang Tuhan buat untuk Bu Medi, untuk kami dengar dan kami nikmati betapa besarnya Tuhan kita, luar biasa. Saya juga sempat masing-masing kita punya cara Tuhan ya. Tapi saya pernah anak saya celaka dua-dua cuman karena naik sepeda dalam kecepatan yang kencang, dua orang, satu dari atas satu dari bawah, bung, naik ke atas, jatuh yang kakak, jatuh gigi pecah semua. Saya enggak tahu kalau giginya jatuh, tapi yang pasti berdarah semua ini, bengkak mata satu, sampai di sini harus operasi. Saya cuma di rumah sakit, sebenarnya saya enggak biasa ke rumah sakit, tapi dalam keadaan seperti itu saya harus ke rumah sakit dan di rumah sakit umum sana di Malalayang, di tempat yang tempat ICU ya, ICU itu gawat darurat situ. Itu kan tempat orang celaka-celaka masuk situ. Saya pun sujud di lantai yang orang punya darah-darah dan kaki-kaki yang segala macam kotornya, cuma meminta belas kasihan. Jadi respons kita terhadap perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi juga diperhitungkan Tuhan untuk mendatangkan keselamatan dan berkat-berkat yang spesial. Mari kita lanjut dengan firman Tuhan. Sebenarnya saya mau sharing apa yang saya dapatkan tadi saya baru selesai sharing terakhir pengembalaan anak saya yang persiapan menikah, tetapi hari ini harus dengan orang tua. Waktu masuk, Pak Gembala bilang sama anak saya laki-laki yang calon anak mantu saya perempuan, Pak Gembala bilang, "Mana papamu?" Tidak bisa ngomong karena dia sudah ditinggalkan papanya sejak dia kecil. Dan sebetulnya saya punya rencana mau WA Pak Gembala, kalau boleh itu sedikit diangkat supaya tidak ada kepahitan nanti. Sepertinya saya mau merencanakan, tapi karena keburu saya harus antar mobil, saya tidak sempat WA-WAan, saya sempat sama Bu Cici, saya berhenti mobilnya, tapi yang itu saya sepertinya lupa, tapi akhirnya itu yang diangkat dan luar biasa, semua dibukakan. Nanti berikutlah saya kalau mau memang harus menyaksikan itu. Kita mau baca dari 1 Tawarik 17. Ini doa syukur Daud. Saya cuma baca 16, 17, 18.
dan ayat yang terakhir 26 dan 27. 1 Tawarik 17 mulai ayat 16, 17, 18 dan ayat yang terakhir di bagian perikop ini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, ada rancangan Tuhan ya, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ayat 26 dan 27. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Masing-masing kita punya bagiannya seperti Bu Medi tadi ya. Saya tidak sempat menyiapkan materinya, tetapi saya percaya kita mengalir saja karena saya tadi hitung-hitungan sama Bu Cici waktunya ya. Saya sharing jam 5 sampai antara jam 5 sampai setengah 6. Kira-kira kalau 1 jam itu setengah 7 ke 1 jam setengah, jam 7 saya macet 1 jam, ya pokoknya setengah 9 kita pikir sudah sampai. Tetapi saya WA Bu Pris kalau tidak salah, belum jam 7 saya sudah mau dekat rumah. Karena cepat sekali dan saya tidak macet. Saya tidak macet. Walaupun yang saya nikmati beberapa hari bahkan sebulan ini macet terus. Apalagi posisi saya harus ke daerah Mega Mall, gereja di Mega Mall. Tetapi Tuhan buat dahsyat. Saya sepertinya mau hitung-hitungan. Bu Cici, Dok, kita lagi banyak sibuk. Tapi saya takut menolak kalau kecuali memang tidak boleh sama sekali. Tetapi ketika dihitung-hitung waktunya, waktu mau sampai di rumah, saya sudah bilang Bu Pris, doakan ya sudah mau sampai di rumah. Karena saya belum masak dari pagi. Saya harus singgah martabak dulu, paling kurang anak-anak harus makan ya. Saya mau melayani tapi anak-anak enggak makan. Ternyata saya harus mampir adik saya karena kita punya acara juga hari Minggu di kampung yang Papa suruh bikin undangan dan harus disiapkan. Ternyata saya harus singgah dulu di situ dan saya buka undangannya tidak ada jam. Dan saya harus buka satu-satu, harus tulis dengan tangan kecil-kecil. Saya bilang, ini kita bawa ya, kita bawa di rumah Jo. Nanti kita, yang penting so ada Papa dah lihat. Ini membuat senang orang tua. Artinya ini waktu tiap kali kita sudah merencanakan demikian, ada saja. Dan ternyata hampir separuh kita selesaikan dari 150. Saya bawa pulang separuhnya, saya pikir habis him ini kita kerjakan. Ternyata adik saya WA sebelum acara ini bilang, sudah selesai. Tuhan gitu dahsyat, dan saya bilang Tuhan seperti Daud ini, siapakah aku dan keluargaku sehingga boleh mendapatkan perkenanan Tuhan yang luar biasa. Sekecil apapun saya mau bersyukur. Saya beberapa minggu yang lalu ini saya mau bawa kita bagaimana kita mengucap syukur, meresponi apa yang Tuhan buat, semua perkara-perkara. Saya mau beri judul ini, menikmati perkara-perkara yang baik dari Tuhan ya, di ayat 26 tadi. Tuhan menjanjikan perkara yang baik bagi hamba Tuhan ya. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Jadi kita ada perkara-perkara yang baik. Saya lupa saya sudah cerita itu.
ada acara di pencanangan ini Marijo Bakobong, ya. Tabangunglat untuk ke, saya pikir itu acaranya cuman Zoom di kantor. Saya sampai di kantor sunyi-sunyi, ternyata acaranya di Maumbi, di Kolongan sana. Ngebut ke sana, saya pikir aduh ini sudah terlambat, pasti antrean mau parkir itu, saya tidak ada sopir, itu pasti panjang dan saya harus siap jalan kaki. Oke, dengan nekat pergi dan betul masih jauh, lumayan lebih dari 1 kilo, hampir 2 kilo saya harus jalan parkir itu. Tapi sudah jalan sekitar 50 meter, saya ingat mobil belum kunci. Jadi balik. Aduh, ini mau jalan lebih jauh. Untung saya pakai sepatu rendah. Jalanlah, sudah sampai pada titik yang awal saya balik, ada bapak-bapak panggil, ibu-ibu sini, ibu. Dia cegat itu motor anak sekolah, ternyata dia suruh kita naik di situ. Perkara yang baik yang Tuhan siapkan bagi anak-anak Tuhan. Hal-hal kecil, saya harus jalan sekitar 2 km dan saya harus masuk lagi 150 meter dalam PC-PC. Saya tidak pakai boot dan itu Tuhan siapkan segala sesuatu. Ternyata saya pulang, saya cari kakak saya, numpang, baru saya jalan sampai di mobil saya. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya hal kecil, tetapi perkara yang baik saya mau renungkan Tuhan selalu siapkan bagi kita. Ya, yang Ibu Medi rasakan itu, saya selalu bilang dengan Tuhan itu nyeri-nyeri sedap. Ya. Nyaris kita mau sepertinya mau mundur. Ya. Saya sudah bilang dulu, pernah saya saksikan bagaimana ketika suami dipanggil pulang, ya saya sepertinya tidak mau doa lagi karena saya berdoa orang lain bisa sembuh, tetapi suami saya justru mati. Dan saya sepertinya kehilangan pegangan karena saya tidak tahu bayar listrik, bayar air, semuanya dia. Urus sampai manimpang rumah pun dia. Saya cuma bisa masak dan saya, ya gitulah. Tetapi Tuhan ingatkan anak saya itu pecah gendang telinganya. Ini saya sudah berulang kali. Dan sampai sekarang fistulanya masih saya gumuli. Sampai sekarang anak nyong-nyong, anak 25 tahun harus pakai plester pantatnya setiap hari. Setiap bulan saya harus siapkan plester 10 sampai 15 dos itu yang khas steril dan plester yang agak di atas kualitasnya karena takut jangan dia iritasi. Karena 1 hari 2 sampai 3 kali dia harus ganti. Itu pergumulan kita bagaimana kita mau menikmati perkara yang besar. Sedangkan setiap kita pasti punya pergumulan masing-masing. Tetapi Daud memberikan contoh bagi kita bagaimana kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia mengawali dengan dia masuk duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, adakah kita punya waktu-waktu seperti ini? Ambil waktu duduk dengan Tuhan. Daud itu seorang raja yang punya juga banyak kesibukan. Saya kalau pikir kesibukan saya ingat Pak Jokowi. Seberapa besar sih urusan saya, pekerjaan saya, kesibukan saya dibandingkan dengan Pak Jokowi? Jangankan Pak Jokowi, Pak Gubernur saja. Jadi kita tidak bisa beralasan sibuknya kita seperti apa untuk tidak bisa bertemu Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, sambil mau merenungkan dan mau berkata, ngomongnya mantap sekali ya, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian. Nah, Budas boleh bilang, sedemikian itu bagaimana Tuhan membawa keluarga Budas. Sedemikian Bu Pris bagaimana. Sedemikian Bu Cici, Bu Paula bagaimana. Kita semua sedemikian seperti apa Tuhan sudah bawa kita. Ya, dan kita mau angkat syukur, terima kasih Tuhan. Engkau tetap baik bagi kita. Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan menyiapkan apa yang kita butuhkan. Saya merenungkan bagaimana Tuhan menyiapkan persiapan-persiapan untuk nikahkan anak laki-laki. Sementara perempuan bukan mereka tidak mau, mungkin karena adat-adatnya ya. Mereka tahu itu semua dari pihak laki-laki, ya.
Tetapi jauh sebelumnya Tuhan sudah siapkan apa yang saya sudah bilang, Kak, budgetnya seperti ini. Kita ukur sampai, tapi masih ada pengeluaran-pengeluaran lain. Saya harus siapkan rumah untuk dia tinggal. Saya harus siapkan yang ini, yang itu. Ternyata Papa bilang harus ada acara juga di kampung. Papa bantu, tapi tidak semua harus Papa. Kita juga harus terlibat. Oh, Tuhan luar biasa menyiapkannya. Dan sungguh Allah luar biasa. Saya masih di jalan, saya sudah cerita, Bu Cici sudah pernah cerita bagaimana orang telepon, ini mau dibeli ininya. Dan itu sudah langsung di respons baik luar biasa. Itu luar biasa. Kalau cuma soal ekonomi masing-masing kita ya, mungkin Tuhan tahu batas-batas kita mau diproses dari hal ekonomi, sakit penyakit atau apa, dan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan baik itu. Saya merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu yang luar biasa, yang juga Daud lakukan dengan penuh ucapan syukur. Menjadi kebiasaannya, bahan khotbah saya yang lalu, menjadi kebiasaan yang baik Daud untuk bersyukur datang kepada Tuhan. Demikian juga kita. Menjadi kebiasaan yang baik bagi kita untuk mencari Tuhan. Saya mohon maaf, untuk sekian lama saya tidak bersama Him Woman ya. Makanya ketika tadi Bu Cici tanya, saya bilang memang hari ini saya sudah libur. Alasan saya selama ini kuliah. Sekarang justru sudah libur. Tapi kesibukan lain yang menunggu. Tetapi luar biasa Tuhan. Kalau saya bisa, saya tadi udah sementara tulis-tulis lem-lem, baca Alkitab. Adik saya bilang, ini baking apa ini? Oh, ini. Saya enggak mau bilang, nanti dia bilang, ngana tahu ada tugas, ada pekerjaan lain. Saya bilang, saya tidak mau apa ya, tawar-tawar dengan Tuhan. Saya juga termotivasi dengan khotbahnya Ibu Pris waktu Him Revival. Enggak boleh setengah-setengah ya, bikin kue enggak jadi ya. Kue itu enggak boleh setengah-setengah. Dan saya lagi kejar yang 5 pasang. Baru 10 yang saya kejar. Oh Tuhan, itu mau berrevival kan? Mau berrevival. Bukan cuma di saat Him Revival, tetapi setiap saat kita mau berrevival. Saya bilang, Tuhan, saya betul-betul ditampar ya. Bukan karena Bu Pris. Karena Bu Pris juga enggak tahu saya seperti apa. Tetapi saya yang jadi ketua Him Revival kok tidak berrevival. Sepertinya biasa-biasa saja. Saya mau kejar ini, Tuhan mampukan. Di saat-saat sibuk, saya tidak boleh ada alasan untuk tidak cari Tuhan, berhadap-hadapan dengan Tuhan ya. Langkah awal dari Daud adalah berhadap-hadapan dengan Tuhan untuk bisa menikmati perkara yang baik. Sampai dia bisa mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu, kepada kita semua. Tuhan mau ada perkara yang baik yang akan kita nikmati. Seperti Ibu Medi tadi ya. Dan sampai dia bisa berkata, kiranya, berarti itu dia menyerah pada kedaulatan Tuhan. Ya, tidak memaksakan kehendak Tuhan. Kiranya engkau sekarang tetap berharap dalam iman, memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ya, dia tidak minta memberkati dengan seperti apa, dapat rumah, dapat mobil yang baru, dapat uang yang banyak, tetapi dia mau minta pada Tuhan berkat untuk keluarganya supaya tetap di hadapan Tuhan. Karena memang janji Tuhan mau berkati Daud sepanjang semuanya itu ada di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Salomo itu tidak ada di hadapan Tuhan, maka Tuhan ambil alih semuanya. Makanya Daud tetap berdoa. Doa Daud yang utama adalah bukan dapat berkat secara materi jasmani atau apa, tetapi dia berserah kiranya tetap Tuhan memberkati keluarganya, tetap ada di hadapan Tuhan. Bolehkah kita juga semua berdoa? Bukan sekedar yang lain ditambahkan, kata firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya.
tetap dan selama-lamanya. Ini kita perlu garis bawah ya. Kita perlu tetap di hadapan Tuhan dan selama-lamanya di hadapan Tuhan. Bukan cuma saat kita melihat perkara yang baik sesuai dengan apa yang kita mau. Bahkan kita tidak mengerti sebetulnya dalam masalah seperti Ibu Medi tadi katakan, ternyata Tuhan merencanakan yang baik. Ada sesuatu kesaksian yang luar biasa. Karena kalau Bu Medi sudah menyerah dan sudah mungkin tidak mau berdoa lagi atau pasrah seperti apa, tetapi ketika dia selalu memperkatakan yang baik, selalu berharap kepada Tuhan, janji Tuhan itu digenapi. Luar biasa ya. Dokter pun terheran-heran. Saya selalu akan bilang juga waktu bergumul dengan sakit, Tuhan, setiap kali mau dengar ultimatum, saya bilang, Tuhan, saya tidak perkataan dokter tidak akan melemahkan iman saya. Saya selalu bilang, perkataan dokter tidak akan melemahkan iman saya. Kata wow itu teriak dari suami Bu Medi itu sama dengan yang saya lakukan waktu suami saya biopsi. Dan sebenarnya tidak boleh dibiopsi karena keadaannya panas tinggi. Tetapi karena statusnya sudah darurat sekali. Mereka sudah periksa CA-nya sudah di atas 10.000. Sudah 10.000 yang sebenarnya cuma sampai 4. Jadi itu harus darurat. Jadi mereka bilang harus segera. Tetapi dalam keadaan panas. Tapi waktu selesai, saya sementara cerita-cerita sama menguatkan hati pasien-pasien Indonesia yang duduk sementara di situ. Saya berteriak, yes, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Satu lorong itu di Malaysia saya, di Penang. Saya bilang, Tuhan yang baik, Tuhan sudah kerjakan untuk suami. Saya tunjuk Bapak itu. Tuhan juga akan kerjakan buat Bapak. Dia lompat lagi, yes, amin, yes, amin. Wow, itu terjadi gerakan luar biasa di rumah sakit Adventist waktu itu. Di tengah-tengah sudah sore-sore, sudah banyak yang sunyi-sunyi, tetapi masih ada pasien yang menunggu. Kita berteriak nama Yesus yang luar biasa. Ya, kita tidak boleh malu. Ya, saya waktu itu, karena Ibu Medi bersaksi, saya juga teringat. Saya waktu itu di depan itu kan, sementara nunggu dokter kan ada leaflet. Saya ambil leafletnya, saya tulis ayat-ayat, dan saya taruh lagi. Suami saya bilang, itu dilihat CCTV. Saya bilang, untuk apa saya datang jauh-jauh di sini kalau saya tidak memberitakan Injil. Dan saya tidak tahu memberitakan seperti apa, cuma ini yang Tuhan taruh. Saya ambil leaflet-leafletnya dan saya tulis ayat-ayatnya, ayat-ayat yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, ada yang saya sempat tulis lengkap, ada yang saya cuma tulis 1 Petrus 2 ayat 24, saya tulis tentang Mazmur-Mazmur, bagaimana mengucap syukur. Saya lakukan bagian saya. Saya tidak tahu dampaknya seperti apa, karena saya pernah dengar kesaksian ada orang yang bertobat cuma karena ambil leaflet dari tempat sampah. Justru dari tempat sampah dia bisa bertobat. Makanya saya mau melakukannya. Itu tempat yang betul-betul rumah sakit, itu tempat orang-orang yang betul-betul gampang bertobat. Karena pergumulan ultimatum mati itu ada di situ. Dan orang paling takut. Dan itu saya pergunakan bagian saya. Ya. Jadi kiranya Tuhan memberkati keluarga kita, dia tetap di hadapan. Saya bersyukur walaupun suami saya dipanggil, tetapi dia ada di hadapan Tuhan. Dia tetap pegang janji Tuhan. Dia tidak takut, dan iman kami semua terus sepakat bahwa keluarga kami semua, sampai tadi waktu sharing ditanya Pak Gembala angkat, saya tidak sadar bahwa saya dinilai bahwa mama kamu ini sangat protek dengan keluarganya, terutama protek tentang iman, pertumbuhan rohani anak-anak. Jadi kamu harus tahu itu bagian yang baik yang harus jadi teladan buat anak-anak. Dan saya percaya itu saya sudah tanamkan anak-anak, karena dari kecil saya sudah doakan mereka, Tuhan siapkan mereka pasangan-pasangan hidup yang sepadan. Saya cuma satu-satu. Dan puji Tuhan ada pasangan hidup yang sepadan yang saya percaya Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak. Kita juga semua ya. Jadi sebab apa yang diberkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya.
Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan, amin. Dan kalau Tuhan sudah berkati, percaya Tuhan akan tetap memberkati kita. Kalau kesaksian Bu Medi tadi bukan berarti setelah ini tidak ada masalah. Tetapi ketika kita mengalami masalah, kita ingat, wow, pernah mengalami hal yang berat seperti ini pun sudah dilewati. Pasti juga akan dilewati untuk Bu Medi. Dan untuk kita semua, ya, kita sudah pernah mendengar banyak kesaksian-kesaksian selalu. Saya penasaran sekali setiap kali himbuan Ibu Pris tampilkan ada yang bersaksi. Wow, ya, luar biasa. Saya rasa ketinggalan sekali tidak ikut himbuan. Karena banyak orang yang bersaksi. Memang setiap pemimpin lain gayanya, ya, dan itu selalu membawa pertumbuhan yang luar biasa. Selalu harus mau yang baru, punya inovasi yang sebenarnya Tuhan yang berikan. Passion itu kan Tuhan yang berikan juga. Jadi kita tinggal kembangkan. Itu juga yang Ibu Pris ingatkan saya waktu healing revival, ya. Jadi untuk selama-lamanya kita diberkati, ya. Kita imani bahwa kita semua diberkati. Mau masa sulit kayak mau masa senang, mau diberkati secara jasmani ataupun masa dalam pergumulan demi pergumulan, kita tetap percaya Tuhan kita sudah memberkati kita dan punya rancangan yang besar ke depan, itu yang Daud katakan tadi, ya. Dan hal ini masih kurang di matamu. Bagi Daud, dia akan diberkati karena Daud sepertinya mengingatkan Tuhan, ini masih kurang di matamu Tuhan. Karena Tuhan masih mau buat sesuatu lagi untuk kita semua yang menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dalam kehendak. Mari nikmati perkara-perkara yang baik itu sebagai anak-anak Tuhan. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Puji Tuhan, katakan, saya mau menikmati perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, perkara-perkara yang baik itu kami mau menikmatinya Tuhan. Dan biarlah setiap kami bersama dengan keluarga kami masing-masing Tuhan, tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Dan apa yang sudah Tuhan berkati, tetap diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kesaksian Bu Medi. Bahkan kami semua akan melanjutkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Supaya kami juga menceritakan hal-hal yang baik yang sudah kami nikmati, yang sudah kami dengar, yang sudah kami percaya dalam pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Aba Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, kembalikan ke Budas. Puji Tuhan, dikembalikan terima kasih buat Ibu Vivi, firman Tuhan yang luar biasa. Kita percaya apa yang sudah diberkati Tuhan akan diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Kita percaya itu terjadi terus atas kehidupan kita, keluarga kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati buat Ibu Vivi. Dan selanjutnya kita akan berdoa, memberikan persembahan yang akan dipandu oleh Ibu Tati Toisuta lalu, ya. Dipersilakan buat Ibu Tati. Iya. Shalom ibu-ibu kesayangan Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman. Dan tiba saatnya malam hari ini kita akan memberkati melalui pelayanan HIM internasional. Dan nanti ibu-ibu akan lihat di layar nomor rekeningnya sudah ditaruh atas nama Ibu Febe Rengkung Moniaga. Saat ini kita dengan penuh syukur akan memberikan persembahan dan kita akan berdoa di dalam kepada Tuhan. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, tak putus-putusnya kami berterima kasih untuk berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dan malam hari ini kami, ibu-ibu kesayangan Tuhan dari HIM Internasional, datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih. Untuk itu, kami mau mengembalikan rasa syukur kami ini lewat berapapun rupiah yang akan kami berikan lewat pelayanan HIM Internasional.
Biarlah melalui pelayanan ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga memberkati hamba-Mu, Ibu Vivi Rengku Moniaga. Engkau menyertai dia dimanapun dia berada. Engkau sertai dalam tugas pekerjaan dan pelayanan. Tuhan Yesus yang akan menyertai dia selalu. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Kami mau siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Maaf Bu Tati, nggak kebuka, loadingnya lama. Oke, mungkin ada yang sudah tahu rekeningnya diberikan melalui di ministry, melalui rekeningnya Ibu Febe Rengku Moniaga. Terima kasih, dikembalikan kepada Ibu Das. Puji Tuhan, dikembalikan terima kasih buat Ibu Tati yang sudah memandu dan berdoa buat persembahan. Dan saatnya kita akan kembali akan menaikkan pujian, dan setelah itu kita akan doa syukur. Doa syukur akan juga dipimpin oleh Ibu Tati. Doa Yesus Laluyan. Kita akan mengucapkan satu pujian yang akan ditayangkan oleh Ibu Chris. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur
atas kemurahan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, ibu-ibu kesayangan Tuhan yang pada malam hari ini datang berkumpul untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami percaya bahwa Engkau selalu memegang kendali atas kehidupan kami, agar kami tetap kuat ya Bapa di dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Sebagai seorang ibu, seorang oma, maupun seorang istri ya Bapa, kami tetap kuat ya Bapa. Dan biarkanlah api Roh-Mu selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat selalu membawa rasa kebangkitan ini, kebangkitan yang datang daripada-Mu ya Bapa, dan hidup ini sungguh nyata untuk kami bagikan kepada mereka semua yang lain. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa, Ibu Vivi Rengkung Moniaga, dimanapun dia berada ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu yang hidup yang selalu menyertai dia, mempersiapkan dia juga untuk suatu acara yang luar biasa di dalam kehidupannya, membawa anak-anaknya masuk dalam pernikahan yang kudus. Terima kasih ya Bapa, Engkau akan menyertai acara tersebut. Biarlah semua acara, rangkaian acara, mulai dari semua persiapan sampai dengan pemberkatan dan resepsi, Tuhan yang menyertainya, berjalan dengan penuh hikmat, penuh kasih, damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh dapat menikmati kebenaran kesaksian yang Engkau berikan melalui Ibu Medi Ompi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sertai dia sebagai seorang ibu. Kami percaya anaknya Tuhan, Engkau akan sembuhkan sempurna, dan tidak ada satupun yang ada tertinggal di dalam tubuhnya ya Bapak, terutama di telinganya. Terima kasih ya Bapak, Engkaulah dokter di atas segala dokter yang akan menolong dan memberkati anaknya selalu. Dan juga Ibu Medi semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus, membawa kabar baik sukacita ini kepada mereka yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga Ibu Cici sebagai Ketua HIM Internasional. Tuhan jaga dan lindungi dia selalu, Engkau pelihara dan memberkati dia dimanapun dia berada. Tuhan jaga dan lindungi, penuh kuasa, penuh mujizat. Engkau juga memberkati akan Ibu Fris di dalam nama Tuhan Yesus, dia sebagai Ketua HIM Women. Tuhan sertai dia Tuhan, Engkau yang memberkati dia, membuka jalan, Tuhan kirimkan kuasa-Mu, memberkati dia dalam pekerjaan, dalam tugas pelayanannya, dimanapun dia berada, Tuhan sertai. Terima kasih ya Bapak, juga ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, Ibu Ariance, Ibu Berta Winokan, Ibu Tetis, juga Ibu Carla, Ibu Herberta, Ibu Paula, Ibu Jenny, Ibu Lori, Ibu Ria, dan hamba-Mu juga Tuhan, kami semua datang untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Tuhan pelihara kami semua, ibu-ibu kesayangan Tuhan ini. Apa yang diperlukan Tuhan sediakan berkelimpahan. Jadikan kami ibu-ibu yang selalu takut akan Tuhan, selalu mengucap syukur di kaki-Mu ya Bapa, menyerahkan semua yang kami perlukan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya kami juga dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada sebagai ibu-ibu sayang Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa, untuk membawa, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar kasih anugerah yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu, lindungi dan jaga bangsa negara kami ini, kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati selalu. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu rencana rombongan daripada HIM Internasional akan berangkat ke Makassar tanggal 8, 9, dan 10. Tuhan Yesus sertai semua perjalanan acara di sana. Tuhan memberkati apapun yang akan dilaksanakan di Makassar. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan cuaca yang cerah. Semua yang hadir baik dari Jakarta maupun dari Manado, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Berkati perjalanan mereka dengan pesawat yang mereka tumpangi, semua tiba dengan selamat dan perjalanan mereka diberkati.
tidak kurang suatu apapun juga. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk persiapan Natal HIM Internasional tanggal 17 Desember, tutup bungkus rencana ini akan dilaksanakan lewat Zoom maupun dengan setempat HIM dimanapun HIM berada, baik di Jabodetabek maupun di Manado maupun dimanapun Makassar, Balikpapan. Tuhan berkati semua agar kiranya kami semua boleh bersatu hati Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biarlah sesuai visi dan misi daripada HIM, membawa kabar baik, membawa jiwa-jiwa masuk kerajaan sorgamu, dan biarlah melalui HIM Internasional banyak jiwa dimenangkan, dan mulai perayaan Natal nanti banyak jiwa dimenangkan untuk percaya bahwa hanya Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya rencana kami semua masing-masing ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dikembalikan kepada Ibu Das. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Tati. Kita langsung untuk doa berkat oleh Ibu Febe Moniaga. Silakan Ibu. Mari angkat tanganmu, percaya dalam iman Tuhan sementara mencurahkan berkat-berkat spesial, perkara-perkara yang baik yang diizinkan akan terjadi bagi kita, tetapi kita akan melihat dengan iman dan penuh syukur bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Diberkatilah kita sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya, berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita surgawi akan melingkupi kita dan keluarga kita. Apapun yang kita alami, kita akan bersyukur selalu ke dalam tangan Tuhan. Dan itulah berkat damai sejahtera yang Tuhan berikan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat Israel menjadi milik kita juga sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih.